Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 130. Parmadi memaksanya menceritakan tentang letak 10 buah meriam dan pasukan mana yang diperlengkapi senjata api. Juga siapa para senopati dan tokoh sakti yang memperkuat pertahanan di situ. Karena tidak kuat menahan nyeri ketika Parmadi menekan pundaknya, prajurit itu menceritakan semua yang ditanyakan Parmadi. Setelah mendapat keterangan secara terperinci, Parmadi lalu menepuk tengkuk orang itu yang roboh pingsan berat. Parmadi lalu mempersiapkan segala sesuatu untuk membakar gudang ransum yang menjadi bagiannya. Dia menumpuk jerami kering di seputar gudang, akan tetapi dia bersembunyi, menanti sampai istrinya dan Raden Wangsakartika lebih dulu membakar 2 gudang yang lain. Raden Wangsakartika merasa tidak puas kalau hanya membakar gudang ransum. Dia harus melakukan sesuatu yang menggemparkan dan membawa kejutan bagi pamannya, Pangeran Silarong dan Adipati Pasuruan. Biar mereka semua tahu bahwa dia bukan seorang yang tidak ada gunanya, bahwa dia tidak percuma menjadi putra mendiang Pangeran Pringgalaya yang sakti dan gagah perkasa. Seperti juga suami istri Parmadi dan Muryani, sebagai seorang penghuni kota Pasuruan tentu saja Raden Wangsakartika juga mengenal betul keadaan dan lika-liku kota itu. Ketika menyelinap dari rumah ke rumah dan tiba di dekat gudang ransum yang menjadi bagiannya seperti telah direncanakan bersama Parmadi dan Muryani, Raden Wangsakartika tiba di dekat gudang pertama yang terbesar. Dia melihat 2 orang prajurit Bali duduk di depan gudang. Melihat 2 orang prajurit ini, timbul suatu gagasan dalam pikirannya. Yang membuat pasukan Belambangan menjadi kuat adalah karena dukungan orang Bali, pikirnya. Mereka harus diberi hajaran keras. Dia menyusup dekat dan dari tempat gelap dia berseru perlahan kepada 2 orang penjaga itu. SSSTTT. Andika berdua kesinilah, penting. Katanya dalam bahasa Bali yang fasih. Raden Wangsakartika memang memiliki bakat dalam hal berkata. Dia pandai menggunakan bahasa Bali, Madura, dan logat daerah lain. Kalau dia berbahasa Bali, semua orang tentu akan mengira dia orang Bali asli. 2 orang prajurit itu merasa heran akan tetapi mereka lalu menghampiri tempat gelap itu sambil membawa tombak mereka. Begitu mereka tiba di depannya, sinar pedang di tangan Raden Wangsakartika berkelebat dan seorang prajurit roboh dan tewas. Sebelum prajurit kedua sempat bergerak atau berteriak, Raden Wangsakartika sudah menerkamnya dan lengan kirinya yang kuat sudah melingkari leher, mengempit dan mencekik. Cepat katakan di mana adanya pimpinan kalian. Dengan suara parau karena lehernya dijepit lengan yang kuat itu, prajurit kedua menjawab ketakutan. Di Istana Kadipaten. Sayap kanan. Siapa pemimpinmu? Bentak pula Raden Wangsakartika. Prajurit itu hendak menggertak dan menakut-nakuti. Mereka adalah 2 orang senopati sakti Mandraguna, Panji Buleleng dan Macan Kuning. Raden Wangsakartika mengerahkan tenaga pada lengannya yang menghimpit leher prajurit Bali itu. Krek! Batang leher itu patah dan orangnya tewas seketika. Raden Wangsakartika menyeret mayat 2 orang itu dan menyembunyikan mereka di bawah semak-semak yang tumbuh di belakang gudang. Dia tidak mempedulikan lagi gudang itu. Urusan kecil membakar gudang, pikirnya. Dia memilih urusan yang lebih besar lagi dan cepat tubuhnya bergerak menuju ke Istana Kadipaten, setelah dia mengenakan pakaian prajurit tinggi besar yang dibunuhnya. Malam itu, para pimpinan pasukan Belambangan yang berhasil menduduki Pasuruan masih dalam keadaan pesta kemenangan, Panji Buleleng dan Macan Kuning, yang menjadi pimpinan tertinggi pasukan yang kini menduduki Pasuruan, menempati Istana Kadipaten bagian kanan yang paling luas dan mewah. Setelah beberapa hari mereka berdua itu bersenang-senang dengan para perwira kainnya, malam itu mereka berdua duduk di ruangan dalam, berbincang-bincang. Kakang Panji, kata Macan Kuning yang bertubuh sedang dan kokoh, kulitnya putih kekuningan. Bagaimana rencana gerakan kita selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan setelah kita berhasil menduduki Pasuruan? Adi Macan Kuning, kata Panji Buleleng yang bertubuh tinggi kurus dan kumisnya tebal. Tugas kita sekarang hanya menjaga benteng Pasuruan yang menjadi benteng terdepan persekutuan Belambangan untuk menyerang Mataram.
Kita hanya tinggal menanti perintah selanjutnya dari para pimpinan di Belambangan. Apakah rencana selanjutnya dari para pimpinan Kakang? Aku belum tahu benar, akan tetapi kukira sekarang sedang seluruh daerah Jawa Timur dan menyusun kekuatan. Setelah itu baru akan diadakan gerakan penyerangan ke Mataram, pemberangkatan bala tentara tentu dipusatkan di Pasuruan ini. Selagi mereka bercakap-cakap, tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh di luar ruangan itu, suara beradunya senjata berdentingan disusul teriakan dan berdebuknya tubuh orang-orang yang roboh. Dua orang senopati Bali itu adalah panglima-panglima yang berpengalaman. Panji Buleleng sudah berusia hampir 60 tahun sedangkan Macan Kuning juga sudah berusia 50 tahun lebih. Mendengar suara gaduh itu, keduanya lalu berlompatan keluar sambil hunus keris mereka yang panjang. Setelah tiba di ruangan itu agak gelap karena hanya sebuah lampu penerangan yang emsit bernyala. 3 buah lampu penerangan lain telah padam sehingga cuaca di situ remang-remang. Namun mereka berdua dapat melihat betapa 5 orang prajurit yang menjaga di bagian itu telah roboh malang melintang tak bergerak lagi. Akan tetapi ada seorang prajurit yang bertubuh tinggi besar memegang tombak berdiri di sudut. "Hei! Apa yang terjadi di sini?" bentak Macan Kuning kepada prajuritnya itu. Kemelut Belambangan karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Kami diserang. Musuh. Raden Wangsakartika berkata dan bersikap seperti orang gugup dan ketakutan. Mendengar ini, 2 orang senopati itu terkejut dan mereka segera melihat ke sekeliling sambil memegang keris, siap menghadapi serangan gelap. Mereka berdua sama sekali tidak mengira bahwa yang berada di depan mereka justru adalah musuh yang telah membunuh 5 orang anak buah mereka itu. Karena Raden Wangsakartika memakai pakaian prajurit Bali dan bicaranya juga dalam bahasa Bali yang sempurna, 2 orang senopati itu sama sekali tidak curiga. Wutut. Tombak panjang itu meluncur cat menghunjam ke arah dada Macan Kuning. Senopati ini sama sekali tidak pernah mengira akan diserang oleh prajurit Bali. Itu dari dekat. Maka sama sekali dia tidak dapat mengelak atau menangkis dan tahu-tahu dadanya sudah ditembus tombak yang ditusukkan dengan tenaga dahsyat itu. "Hei!" Panji Buleleng berseru kaget melihat rekannya roboh dan tewas seketika dengan tombak masih menembus dadanya. Akan tetapi Raden Wangsakartika sudah mencabut pedangnya dan menyerangnya dengan hebat. Cering! Terang! Bunga api berpijar ketika 2 kali keris di tangan Panji Buleleng menangkis mata pedang yang menghunjam ke arah tubuhnya itu. Kemudian dia pun balas menyerang sehingga terjadilah perkelahian yang amat seru dan mati-matian di ruangan remang-remang itu. Panji Buleleng adalah seorang senopati gel-gel di Bali yang digdaya, akan tetapi sekali ini dia bertanding melawan putra mendiang Pangeran Pringgalaya dari Mataram yang sakti mandraguna. Pula, hatinya sudah gentar melihat 5 orang prajurit dan rekannya, Macan Kuning, tewas di tangan lawannya ini. Ditambah lagi senjata Raden Wangsakartika jauh lebih panjang, besar dan berat daripada kerisnya. Juga tenaga lawan amat kuat sehingga setiap kali kerisnya bertemu pedang, dia merasa betapa lengannya tergetar dan terpental. Karena maklum bahwa dirinya berada dalam bahaya, Panji Buleleng berteriak nyaring. "Tolong!" Akan tetapi tiba-tiba pada saat itu terdengar pula teriakan-teriakan dari luar istana Kadipaten. Teriakan banyak orang yang menggema sampai ke dalam istana. "Tolong! Tolong! Kebakaran! Kebakaran!" Teriakan ini sambung menyambung dan terdengar suara gaduh seperti banyak orang berlarian dan berteriak-teriak. Juga di dalam istana menjadi geger dan agaknya para penghuni istana berhamburan keluar sehingga tidak ada yang mengetahui bahwa di bagian kanan istana terjadi perkelahian mati-matian.